sini yang pertama ada alasan untuk kombinasi bisnis atau yang disebut juga dengan penggabungan. Ini adalah akuisisi ketika suatu perusahaan mengakuisisi aset produktif entitas usaha lain dan mengintegrasikan aset tersebut ke dalam operasinya sendiri. Penggabungan usahaan juga merupakan akuisisi ketika suatu perusahaan memperoleh kendali operasional atas fasilitas produktif entitas lain dengan mengakuisisi mayoritas saham. Kombinasi bisnis atau penggabungan perusahaan merupakan strategi yang digunakan untuk memperkuat posisi dan daya saing di pasar. Selain itu, alasan utama dibalik kombinasi bisnis adalah dengan meningkatkan volume operasi. Selain itu, penggabungan bisnis memungkinkan perusahaan untuk mendiversifikasikan risiko, memperluas jangkauan pasar, dan memperoleh sumber daya yang lebih besar, baik dari segi modal, teknologi, maupun keahlian. Di sini juga ada kelebihan dari kombinasi bisnis. Yang pertama ada keunggulan biaya. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan daripada melalui pengembangan. Hal ini khususnya berlaku pada periode inflasi, pengurangan total biaya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Yang kedua ada risiko lebih rendah. Pembelian lini produk dan pasar yang sudah mapan biasanya lebih rendah risikonya daripada pengembangan produk dan pasar baru. Perusahaan hanya memproduksi satu produk dan mungkin terpaksa bangkrut karena penemuan semacam itu. Sedangkan perusahaan yang memproduksi banyak produk akan lebih mungkin bertahan. Yang ketiga adalah lebih sedikit penundaan operasional. Fasilitas praktik yang diperoleh dalam penggabungan usaha bersifat operasional dan telah memenuhi peraturan lingkungan dalam peraturan pemerintah lainnya. Waktu untuk memasarkan sangat penting, terutama dalam industri teknologi. Yang keempat adalah menghindari pengambil alihan. Banyak perusahaan yang bersatu untuk menghindari akuisisi. Perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih rentan terhadap pengambil alihan perusahaan. Oleh karena itu, banyak dari mereka mengadopsi strategi pembelian yang agresif untuk mempertahankan diri dari upaya pengambil alihan oleh perusahaan lain. Dan yang terakhir ada akuisisi aset tak berwujud. Penggabungan usaha menyatukan sumber daya tak berwujud dan berwujud. Akuisisi paten, hak mineral, penelitian, basis data pelanggan, atau keahlian manajemen dapat menjadi faktor pendorong utama dalam penggabungan usaha. Materi selanjutnya ada konsep akuntansi kombinasi bisnis. Konsep akuntansi dalam konteks bisnis combination atau kombinasi bisnis merujuk pada proses pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi ketika dua perusahaan atau lebih bergabung menjadi satu entitas. Dalam kombinasi bisnis, tujuan utama adalah untuk mencatat penggabungan aset, kewajiban, dan ekuitas yang ada pada perusahaan yang digabungkan. Bisnis-bisnis yang sebelumnya terpisah disatukan menjadi satu entitas ketika sumber daya dan operasional bisnis mereka berada di bawah kendali satu tim manajemen. Kendali semacam itu dalam suatu entitas bisnis terbentuk dalam kombinasi bisnis di mana satu atau lebih perusahaan menjadi anak perusahaan, dan yang kedua ada satu perusahaan mengalihkan kekayaan bersihnya kepada perusahaan lain, atau yang ketiga setiap perusahaan mentransfer aset bersihnya ke perusahaan yang baru dibentuk. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kombinasi bisnis. Apa sih kombinasi bisnis itu? Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan pihak pengambilan ahli atau pengakuisisi memiliki pengendalian kontrol atas suatu atau lebih bisnis. Menurut KAP sendiri, metode akuisisi merupakan metode yang digunakan dalam penggabungan usaha, dalam mencatat pembelian aset dan timbulnya kewajiban. Nah, di sini ada ilustrasi. Ilustrasinya adalah Bob Corporation menerbitkan 100 lembar saham biasa dengan nilai $10 untuk aset bersih Sun Corporation dalam penggabungan usaha pada tanggal 1 Juli 2016. Harga pasar saham biasa POP pada tanggal ini adalah $16 per lembar. Biaya langsung tambahan dari penggabungan tersebut terdiri dari biaya sekuritas dan exchange commission
atau SEC sebesar $5.000. Lalu ada biaya akuntan yang terkait dengan pernyataan pendapat SEC sebesar $10.000 dan biaya pencatatan dan penerbitan sertifikat saham biasa sebesar $25.000 dan biaya pencarian dan konsultasi sebesar $80.000. Oke, dalam pencatatannya sendiri, POP mencatat investasi pada saham biasa dan modal. Investasi sebesar 1.600 itu didapat dari 100.000 lembar saham dikalikan dengan $16.000 sehingga ditemukan $1.600 dan saham biasa sebesar 1.000 itu didapat dari 100.000 lembar saham dikalikan $10. Nah, ini kan ada perbedaan yang awalnya 10 jadi 16. Ini perlu dikurangi sehingga ditemukan modal sebesar 600. Lalu, dalam mencatat biaya langsung tambahan, itu 80.000 itu dibayar finder, sehingga dia dibebankan menjadi biaya. Lalu 40 sendiri itu dimasukkan paid in capital addition karena dia termasuk consulting. Sehingga di total 120. Jadi itu kas yang dikeluarkan. Untuk pembukuannya sendiri, pembukuan ini apabila Son membubarkan PT-nya sehingga POP membukukan piutang, persediaan, aset pabrik, goodwill pada utang usaha, catatan pembayaran, serta investasi. Oke, selanjutnya ada identifikasi aset bersih. Nah, pada identifikasi aset bersih sendiri, kombinasi bisnis yang diidentifikasi pada aset berwujud, tidak berwujud, serta liabilitas. Di sini ada 4. Yang pertama ada aset tidak berwujud yang teridentifikasi yang berasal dari hak kontraktual dari entitas. Lalu yang kedua ada proses riset dan pengembangan. Ketiga ada kontingensi. Dan keempat ada kontraktual yang tidak dapat dialihkan. Nah, kontraktual yang tidak dapat dialihkan sendiri, ini ketika perusahaan membeli suatu perusahaan. Nah, perlu adanya pengidentifikasian kembali pada perusahaan tersebut. Pengidentifikasiannya itu dapat berupa pengidentifikasian aset maupun kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah dibeli. Lalu ada goodwill. Goodwill sendiri merupakan sisa kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aset neto yang telah diidentifikasikan. Nah, goodwill sendiri berasal dari penjumlahan. Penjumlahannya di sini ada 3. Yang pertama yaitu nilai wajar atas imbalan yang dialihkan. Lalu ada nilai wajar value atas tiap kepentingan non-pengendalian pada pihak diakuisisi atau any non-controlling interest in the acquired. Lalu ada nilai wajar atas setiap kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi. Nah, goodwill sendiri menurut PSAK merupakan suatu aset yang merepresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasikan secara individual atau terpisah. Nah, menurut PSAK 22, goodwill itu didapat dari nilai gabungan, yang dimana nilai gabungan ini ada 2, yaitu nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan dan pengendalian pada pihak diakuisisi. Lalu ada jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Oke, yang selanjutnya ada ilustrasi mengenai goodwill. Jadi di sini ada ilustrasi Palm Corporation mengakuisisi aset bersih pada Sun Company dalam akuisisi yang pada tanggal 27 Desember 2016. Di sini ada aset, ada nilai book value-nya serta fair value-nya. Lalu aset sendiri di sini ada kas, piutang, inventaris, tanah, bangunan, peralatan, paten. Lalu di kewajiban ada hutang,
wesel bayar, kewajiban lain-lain, serta jumlah kewajiban. Oke, di sini ada ilustrasi mengenai goodwill. Palm Corporation membayar tunai sebesar $400.000 dan menerbitkan saham sebanyak 50 lembar saham biasa. Palm Corporation sendiri dengan nilai nominal sebesar $10 dan dengan nilai pasar $20 per lembar untuk aset bersih Sun Company. Sehingga goodwill-nya itu didapat dari $400.000 ditambah dengan 50.000 lembar dikali dengan $20 sehingga didapat $1.200.000 dengan nilai wajar aset bersih yang diterima sebanyak $1.400.000 sehingga goodwill yang didapat adalah $200.000. Ini dikurangi ya. Dalam pencatatannya sendiri, pengakuisisi aset bersih ini investasi di Sun sebesar 1.400 pada kas, saham biasa, dan modal. Kas sendiri sebesar 400, lalu saham biasa 500, dan modal 500. Secara general, dijurnalkan kas, piutang bersih, persediaan, tanah, bangunan, peralatan, paten, goodwill, pada utang usaha, wesel bayar, kewajiban lainnya, serta investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontroversi goodwill dalam akuntansi. Sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai apa itu goodwill. Di sini saya akan menjelaskan kembali bahwa goodwill adalah aset tidak berwujud yang timbul ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan harga lebih tinggi dari nilai wajar aset bersihnya. Nilai lebih ini mencerminkan faktor seperti reputasi bisnis, hubungan pelanggan, merek dagang, dan potensi keuntungan di masa depan. Nah, meskipun goodwill diakui sebagai aset dalam laporan keuangan, perlakuannya dalam akuntansi dan perpajakan masih menjadi perdebatan. Untuk kontroversi goodwill di sini, saya bagi menjadi 3. Yang pertama, ada tidak diamortisasi dalam GAAP. Menurut Generally Accepted Accounting Principle GAAP atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, goodwill tidak diamortisasi seperti aset tidak berwujud lainnya. Sebagai gantinya, goodwill diuji penurunan nilainya atau impairment secara berkala seperti yang diatur dalam ASC 350/20. Nah, namun proses impairment ini sering dianggap subjektif dan memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, nilai goodwill dalam laporan keuangan bisa tetap tinggi meskipun sebenarnya sudah mengalami penurunan manfaat ekonomi. Yang kedua, pengujian impairment bisa dilakukan hanya ketika terdapat indikasi penurunan nilai yang memungkinkan perusahaan menunda pengakuan kerugian. Lalu yang ketiga, hal ini dapat menciptakan ilusi kondisi keuangan yang lebih sehat dibandingkan kenyataan, sehingga investor dan pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran yang kurang akurat. Sebagai contoh, beberapa perusahaan besar ini mengalami kerugian signifikan akibat impairment goodwill yang tertunda, yang kemudian berdampak pada harga saham dan kepercayaan investor. Selanjutnya ada kontroversi dalam pajak penghasilan. Selain dalam akuntansi keuangan, goodwill juga memiliki perlakuan berbeda dalam perpajakan. Beberapa jurisdiksi pajak seperti Amerika Serikat mengizinkan amortisasi goodwill selama 15 tahun untuk tujuan pajak. Perbedaan ini menciptakan perbedaan pajak tangguhan, yang berarti ada selisih antara laporan keuangan komersial dan laporan pajak. Hal ini memengaruhi strategi perusahaan dalam melakukan akuisisi karena mereka bisa mengurangi beban pajak secara bertahap melalui amortisasi goodwill. Namun, adanya perbedaan aturan ini juga memunculkan perdebatan, yaitu apakah sebaiknya aturan pajak disesuaikan dengan pelakuan akuntansi atau apakah amortisasi lebih mencerminkan realitas ekonomi dibanding impairment.
Nah, sebagian pihak berpendapat bahwa menyelaraskan aturan pajak dengan akuntansi dapat meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya yang terakhir ada usulan perubahan regulasi dan juga pro dan kontranya. Regulator mempertimbangkan beberapa opsi untuk menangani kontroversi ini. Antara lain yang pertama, mengembalikan amortisasi goodwill seperti yang dilakukan sebelum tahun 2001 untuk menghindari subjektivitas impairment. Lalu yang kedua, menggunakan kombinasi amortisasi dan impairment, sehingga perusahaan tetap harus mengakui penurunan nilai jika terjadi, tetapi juga dapat mencatat biaya secara sistematis. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kejelasan laporan keuangan dan mengurangi potensi manipulasi angka dalam impairment. Namun, ada juga tantangan dalam penerapan aturan baru, yaitu yang pertama, amortisasi dapat mengurangi relevansi informasi karena tidak semua goodwill mengalami penurunan nilai dalam pola yang tetap. Lalu yang kedua, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, terutama bagi perusahaan yang memiliki nilai goodwill lebih besar dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, perdebatan masih berlangsung mengenai apakah aturan akuntansi dan pajak perlu diubah atau tetap dipertahankan seperti sekarang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengujian dan pengukuran penurunan nilai dalam goodwill. Nah, karena goodwill tidak diamortisasi tetapi diuji untuk penurunan nilai atau impairment, maka pengujiannya dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, perbandingan nilai buku dengan nilai wajar. Langkah pertama dalam menguji penurunan nilai goodwill adalah dengan membandingkan nilai buku unit pelaporan bisnis termasuk goodwill dengan nilai wajarnya, di mana nilai buku itu mencerminkan jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan perusahaan, sedangkan nilai wajar adalah estimasi nilai pasar dari unit bisnis yang diuji, yang dapat diperoleh dari transaksi yang bersifat independen atau metode valuasi lain. Nah, jika nilai wajar unit pelaporan lebih rendah daripada nilai buku, maka perusahaan harus melanjutkan ke tahap kedua untuk menentukan apakah terdapat kerugian impairment. Selanjutnya tahap kedua yaitu pengukuran kerugian penurunan nilai. Pada tahap kedua ini, perusahaan membandingkan nilai buku goodwill dengan nilai wajar implisitnya, di mana nilai wajar implisit dihitung dengan mengurangkan nilai wajar aset bersih unit pelaporan dari nilai wajar keseluruhan unit pelaporan. Nah, jika nilai buku goodwill melebihi nilai wajar implisitnya, maka terjadi impairment, dan perusahaan harus mencatat kerugian penurunan nilai sebesar selisih antara keduanya. Penting untuk diingat bahwa kerugian ini tidak boleh melebihi jumlah nilai buku goodwill yang tercatat dan tidak dapat dibalik dalam periode berikutnya. Artinya, setelah goodwill diturunkan nilainya, maka perusahaan tidak bisa mengembalikannya meskipun kondisi bisnis sudah membaik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai beberapa faktor yang memicu pengujian penurunan nilai pada goodwill. Menurut standar akuntansi GAAP atau ASC 350/20, goodwill ini harus diuji penurunan nilainya minimal 1 kali dalam setahun. Namun pengujian tambahan perlu dilakukan jika terjadi peristiwa atau kondisi tertentu yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai goodwill. Nah, ada beberapa faktor yang dapat memicu pengujian penurunan nilai pada goodwill. Yang pertama ada perubahan signifikan yang merugikan dalam faktor hukum atau kondisi bisnis. Perubahan regulasi yang berdampak negatif seperti kebijakan pemerintah yang baru, pajak tambahan, atau aturan industri yang lebih ketat dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Selain itu, kondisi bisnis yang menurun seperti penurunan permintaan pasar atau krisis ekonomi juga dapat menjadi indikator perlunya pengujian impairment. Lalu yang kedua, adanya tindakan atau penilaian negatif dari regulator. Jika regulator mengeluarkan sanksi, investigasi, atau laporan negatif terhadap perusahaan, maka hal ini bisa menurunkan kepercayaan investor dan juga pasar.
Penilaian negatif ini dapat menjadi sinyal bahwa nilai perusahaan termasuk goodwill mungkin mengalami penurunan. Lalu yang ketiga, munculnya pesaing yang tidak terduga. Dalam dunia bisnis, persaingan bisa datang dari perusahaan baru dengan teknologi yang lebih canggih atau strategi bisnis yang lebih efektif. Jika pesaing baru secara signifikan mengurangi pangsa pasar perusahaan, maka potensi pendapatan di masa depan bisa menurun, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai goodwill. Lalu yang keempat yaitu kehilangan personel kunci dalam perusahaan. Keberhasilan suatu bisnis seringkali bergantung pada individu-individu tertentu seperti CEO, direktur, atau tim manajemen utama. Jika perusahaan kehilangan personel kunci, terutama yang berkontribusi besar terhadap strategi dan operasional bisnis, maka ekspektasi keuntungan di masa depan bisa berkurang, yang bisa menjadi tanda adanya penurunan nilai pada goodwill. Lalu yang kelima, kemungkinan besar unit pelaporan akan dijual atau dialihkan. Jika suatu unit bisnis atau sebagian besar dari unit tersebut berencana untuk dijual, dialihkan, atau ditutup, maka nilai wajar unit tersebut mungkin lebih rendah dari nilai buku yang tercatat. Hal ini menjadi indikasi yang kuat bahwa goodwill perlu diuji penurunan nilainya. Dan yang keenam, uji kelayakan aset tetap menunjukkan kemungkinan penurunan nilai. Dalam beberapa kasus, perusahaan melakukan pengujian kelayakan aset tetap seperti pabrik, peralatan, atau properti. Jika hasil uji tersebut menunjukkan bahwa aset mengalami impairment, maka bisa jadi goodwill yang terkait dengan unit bisnis tersebut juga mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, amortisasi versus non-amortisasi goodwill. Di sini kita akan membahas mengenai amortisasi dan juga non-amortisasi pada goodwill. Untuk amortisasi goodwill, itu perusahaan diwajibkan untuk mengamortisasi aset tidak berwujud yang memiliki umur manfaat tertentu. Nah, amortisasi ini dilakukan berdasarkan perkiraan umur manfaat yang dapat diandalkan. Metode yang digunakan harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dari aset tersebut. Jika pola konsumsi tidak dapat ditentukan secara pasti, maka perusahaan harus menggunakan metode garis lurus sebagai pendekatan standar. Dengan amortisasi, nilai aset tidak berwujud akan dikurangi secara bertahap setiap periode sampai mencapai nilai nol atau mendekati akhir masa manfaatnya. Hal ini bertujuan agar beban amortisasi dapat dicatat secara sistematis dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, pembahasan mengenai non-amortisasi goodwill. Sebaliknya, jika aset tidak berwujud memiliki umur manfaat yang tidak terbatas, perusahaan tidak diwajibkan untuk melakukan amortisasi. Sebagai gantinya, aset ini harus diuji penurunan nilainya secara berkala untuk memastikan bahwa nilainya masih mencerminkan kondisi ekonomi yang ada. Jika dalam proses evaluasi ditemukan bahwa aset ini mengalami penurunan nilai, maka perusahaan harus mencatat kerugian atas penurunan tersebut dalam laporan keuangan. Namun, jika di masa mendatang umur manfaat aset tersebut dapat ditentukan dengan lebih jelas, maka aset tersebut akan mulai diamortisasi sesuai dengan perkiraan umur manfaatnya yang baru. Nah, dampak terhadap laporan keuangan yaitu dalam standar akuntansi modern, pengujian penurunan nilai goodwill menjadi semakin kompleks dan dapat berdampak signifikan pada laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan jasa profesional valuasi guna memastikan bahwa nilai goodwill yang dicatat telah sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Pengelolaan goodwill dengan pendekatan yang tepat sangat penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta persepsi investor terhadap stabilitas perusahaan. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Nicholas Christian dengan MP Market saya 013. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 yaitu mengenai kombinasi bisnis pada bagian mengungkapkan kombinasi bisnis. Di mana sebelum itu saya ingin menjelaskan sekilas mengenai pengembangan bisnis yang sudah dijelaskan oleh organisasi GAAP dan juga FASB. Di mana GAAP itu atau Generally Accepted
accounting bersih plus itu mengharuskan pengungkapan signifikan tentang kombinasi bisnis. Dan juga ada FASB, yaitu Financial Accounting Standard Board, yang mengharuskan pengungkapan spesifik yang dikategorikan berdasarkan 4 poin. Yaitu poin yang pertama, pengungkapan itu untuk periode pelaporan yang mencakup kombinasi bisnis. Dan yang kedua, pengungkapan ketika kombinasi bisnis terjadi setelah periode pelaporan berakhir, tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan. Yang ketiga, pengungkapan tentang jumlah sementara yang terkait dengan kombinasi bisnis. Dan pengungkapan tentang penyesuaian yang terkait dengan kombinasi bisnis untuk yang bagian yang keempat. Selanjutnya itu adalah informasi yang harus ada di dalam laporan keuangan kombinasi bisnis. Dari yang pertama yaitu adalah informasi umum seperti nama perusahaan, porsi saham, alasan, dan juga metode pengendalian. Yang berarti perusahaan harus menyampaikan informasi dasar mengenai akuisisi, seperti nama dan gambaran umum perusahaan yang diakuisisi. Selain itu, penting juga untuk menginformasikan porsi saham atau bagian kepemilikan yang diperoleh. Dan selain itu juga harus dijelaskan alasan dibalik keputusan akuisisi, misalnya untuk mengembangkan pasar atau meningkatkan efisiensi. Yang terakhir yaitu metodenya, yang digunakan misalnya melalui pembelian mayoritas saham atau adanya perjanjian khusus dengan pemegang saham lainnya. Informasi yang kedua yaitu adalah mengenai goodwill atau pembelian yang dihasilkan dari kombinasi bisnis. Yang jika dijelaskan yaitu maksudnya adalah jika harga yang dibayarkan itu untuk akuisisi lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih yang diperoleh, maka selisihnya tersebut disebut dengan goodwill yang mencerminkan nilai tambahan seperti reputasi, keahlian manajerial, atau potensi pertumbuhan yang tidak tercermin dalam aset fisik. Adapun sebaliknya, yaitu jika harga akuisisinya lebih rendah daripada nilai wajar aset bersihnya, maka selisih tersebut dicatat sebagai keuntungan pembelian murah dan biasanya diakui sebagai pendapatan dari dalam laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah penentuan nilai wajar yang diambil dalam suatu bisnis kombinasi. Yang artinya aset dan liabilitas yang diakuisisi itu harus diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dan proses penilaian ini itu menggunakan metode yang sesuai. Seperti pendekatan pasar yang artinya itu membandingkan dengan transaksi sejenis, lalu ada pendekatan biaya yaitu menghitung biaya pengganti atau pendekatan pendapatan. Yaitu yang sama seperti pendekatan biaya yaitu menghitung nilai berdasarkan arus kas masa depan. Dengan tujuannya yaitu memastikan bahwa nilai yang dicatat mencerminkan kondisi pasar saat akuisisi terjadi. Oke, baik, selanjutnya itu adalah poin yang ketiga lagi. 3 poin selanjutnya yaitu poin 4, poin 5, dan juga poin 6. Dari poin yang keempat yaitu informasi mengenai rincian mengenai aset spesifik yang diperoleh serta liabilitas yang diasumsikan. Ini artinya perusahaan perlu mengungkapkan secara rinci jenis-jenis aset yang diperoleh, misalnya seperti kas, piutang, inventaris, properti, dan juga aset tidak berwujud seperti paten atau merek dagang. Selain itu juga harus diinformasikan mengenai liabilitas yang diambil alih, seperti utang usaha, kewajiban pajak, atau pinjaman yang masih berjalan. Hal ini tentu saja membantu pihak-pihak terkait untuk memahami posisi keuangan gabungan setelah akuisisi. Oke, untuk poin yang kelima yaitu adalah pengurangan penyisian penilaian aset pajak tangguhan, yang artinya itu kombinasi usaha dapat mempengaruhi perhitungan pajak tangguhan, yaitu aset pajak tangguhan yang mencerminkan perbedaan temporer antara nilai buku dan juga nilai fiskal aset dan liabilitasnya. Dan juga perusahaan harus mengungkapkan perubahan yang terjadi, yaitu termasuk penyesuaian terhadap penyisian ini, dan juga untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak pajak dari akuisisi. Yang terakhir yaitu adalah poin yang keenam, yaitu informasi mengenai transaksi dengan pihak yang diakuisisi. Artinya itu jika terdapat transaksi dengan perusahaan yang diakuisisi, baik sebelum maupun setelah diakuisisi, perusahaan wajib mengungkapkan detail transaksi tersebut. Ini mencakup nilai transaksi dan juga kondisi-kondisi khusus yang berlaku, serta bagaimana transaksi tersebut mempengaruhi laporan keuangan. Dan juga pengungkapan ini penting, Kak, supaya tidak ada konflik kepentingan dan juga
dibuat untuk transparansi bagi semua pemangku kepentingan yang ada. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau disingkat sebagai SOX. Jadi undang-undang ini digunakan untuk mencegah adanya penyalahgunaan laporan keuangan oleh perusahaan. Dan di sini ada beberapa hal utama dari SOX. Yang pertama, pengawasan yang lebih ketat, di mana dibentuk oleh lembaga pengawas independen untuk mengawasi akuntan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan independensi auditor. Auditor harus lebih bebas dalam bekerja tanpa adanya pengaruh dari klien. Yang ketiga, tanggung jawab lebih besar bagi manajemen. CEO dan CFO harus memastikan laporan keuangan yang telah dikerjakan benar. Dan yang keempat, audit internal yang lebih ketat, di mana perusahaan itu harus memiliki sistem kontrol internal yang kuat. Dan yang kelima, pengungkapan lebih transparan. Jadi perusahaan harus memberikan laporan yang lebih rinci tentang kondisi keuangan mereka. Selanjutnya, laporan keuangan dan aturan yang harus diikuti perusahaan, terutama dalam hal pengendalian internal dan penggabungan usaha. Yang pertama, pengendalian internal dalam laporan keuangan. Perusahaan harus bertanggung jawab untuk memastikan sistem pengendalian internal mereka berjalan dengan baik agar laporan keuangan mereka akurat. Selanjutnya, sistem ini diawasi berdasarkan aturan yang disebut sebagai Sarbanes-Oxley SCT dan standar ini yang berlaku. Kemudian pengendalian internal ini bertujuan untuk mencegah kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, auditor bersifat independen, yaitu pihak luar yang tidak memiliki kepentingan dalam perusahaan atau meninjau apakah sistem ini berjalan dengan baik. Dan yang kedua adalah penggabungan usaha. Penggabungan usaha terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya terpisah ini bergabung lagi menjadi satu entitas bisnis baru. Dan kemudian semua penggabungan yang terjadi setelah 15 Desember harus dicatat sesuai dengan aturan akuntansi terbaru. Dan ada dua jenis penggabungan usaha. Yang pertama, penggabungan biasa, di mana penggabungan biasa ini salah satu perusahaan membeli yang lain. Dan yang kedua, ada penggabungan kepemilikan bersama. Di antara kedua perusahaan ini bergabung dan berbagi kepemilikan tanpa ada yang membeli yang lain. Dan selanjutnya ada syarat penggabungan. Nah, syarat penggabungan ini dalam penggabungan kepemilikan bersama, pemegang saham dari kedua perusahaan harus tetap memiliki hak yang seimbang dalam perusahaan baru. Nah, penggabungan semacam ini sering terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama ingin memperkuat bisnis mereka tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk akuisisi. Nah, dalam proses penggabungannya, di sini ada beberapa aturan yang harus diikuti. Yang pertama, prinsip utama penggabungan usaha, di mana penggabungan usaha ini terjadi ketika ada dua perusahaan atau lebih bergabung menjadi satu entitas yang baru. Dan selanjutnya, tidak boleh ada perubahan kepemilikan ekuitas yang besar dalam waktu 2 tahun sebelum dan sesudah penggabungan. Ini untuk memastikan bahwa penggabungan ini dilakukan secara adil tanpa manipulasi saham. Dan saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham tetap proporsional setelah penggabungan. Kemudian ada aturan dalam penggabungannya. Yang pertama, tidak boleh ada perusahaan yang membeli kembali saham sendiri selama penggabungan tadi. Yang kedua, tidak ada transaksi. Jadi transaksi keuangan yang dirancang untuk mengubah struktur setelah penggabungan itu tidak boleh. Dan yang ketiga, jika penggabungan itu dilakukan dengan cara merger, salah satu perusahaan akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan yang lain melebur ke dalamnya. Dan jika ada penggabungan dilakukan dengan cara konsolidasi, maka perusahaan akan dibentuk untuk mengambil alih aset dari perusahaan yang bergabung dengan cara membentuk perusahaan baru tadi, dan perusahaan lama akan dibubarkan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.